ingin membalas kasih Tuhan itu sebesar-besarnya. Great is your faithfulness. Jadi your-nya itu tadi untuk Tuhan, tapi sekarang ini kan kita perintahkan, kamu ini juga mesti setia, begitu ya. Great juga mestinya greatnya walaupun G-nya kecil lah gitu ya. Tapi yang great yang besar itu memang untuk dia. Ayo kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Great is your faithfulness. Sekali lagi. Great is your faithfulness. Nah, kita bangkit berdiri saudara. Jadi sekali lagi ini ya. Nanti di rumah terus ngomong gitu. Jadi sekali lagi ayo ke atas dulu ya. 1, 2, 3. Great is your faithfulness. Sekali lagi. Great is your faithfulness. Nah sekarang ini perintahkan ini ya. Perintahkan nih. Great is your faithfulness. Harus gitu. 1, mari kita pegang ini. 1, 2, 3. Great is your faithfulness. Lagi. Great is your faithfulness. Lagi. Great is your faithfulness. Dengan tepuk tangan itu tadi. Jadi kalau kita renungkan, kesetiaan Tuhan itu luar biasa kan ya. Memperjuangkan kita ini untuk masuk surga. Bayangkan itu kalau Tuhan Yesus tidak mau datang, ya enak-enak di surga sudah. Itu tidak ada pengampunan dosa. Dan ini sangat serius sekali. Sebab upah dosa itu maut. Tapi karena Tuhan Yesus mau datang, Dia usahakan, Dia mau datang menderita. Jadi manusia saja itu satu yang hina. Ini kan lahirnya di kandang binatang, matinya juga di antara penjahat, sudah. Tapi begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini untuk saudara, untuk saya, supaya kita yang percaya itu apa saudara? Tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, kalau penjahat itu langsung mati masuk surga, saudara. Tapi kalau yang sekarang kita ini masih ada waktu. Itu great is your faithfulness itu yang menyertai kita. Tadi Dia mengusahakan betul melalui Tuhan Yesus supaya kita bisa masuk surga, tidak binasa, kekal selama-lamanya, langit baru, bumi baru. Tapi yang sekarang ini Tuhan begitu setia. Dia menyertai kita dengan rohnya, roh kudusnya. Dia menyertai kita dengan firman-Nya yang kita baca, kita renungkan, kita dengar tadi Pak Mati begitu indah. Semuanya itu untuk apa, saudara? Supaya dengan demikian maksud keselamatan itu bukan hanya sekedar mati masuk surga, bukan. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Itu hal yang paling indah. Jadi targetnya Allah melalui Tuhan Yesus dengan begitu setia mengingatkan kita. Dia sekarang di sebelah kanan Allah berdoa untuk saudara dan saya, supaya melalui firman-Nya, melalui hidupnya sehari-hari itu, Roh Kudus mengingatkan sehingga karakter kita ini akan bertumbuh, saudara. Karakter kita ini bertumbuh sehingga menjadi serupa dengan Kristus tadi itu, menjadi mempelai Kristus. Sehingga dengan demikian kita nanti akan memerintah, berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi kita. Itu adalah kerinduan Allah, saudara. Kerinduan Tuhan sehingga melalui masalah, melalui kita bisa mengambil keputusan yang benar. Dan kita harus setia untuk itu, sehingga tujuan Allah ini akan terjadi. Demikian juga Dia memberikan tugas. Antara lain memberikan tugas di full gospel itu, saudara. Ini pekerjaan Tuhan.
bukan pekerjaan manusia. Dan kalau kita setia melakukannya, maka kita akan sungguh-sungguh akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin, saudara. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Wahyu pasal 2 ayat 26. Ya, saudara sudah baca ya? Nanti sebentar kita akan baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Berikan kemuliaan lagi. Jadi yang lagi maksud Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Bukan sekedar mati masuk surga di sana katanya jadi kayak malaikat. Enggak loh. Nanti ada bumi baru, langit baru. Kita masuk di sana dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan seperti tubuh ini. Tapi bukan roh. Jadi saudara kan seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus itu. Ya, makan ikan bisa, tapi tembok tembus, saudara. Dan itu ada kehidupan seperti di dunia ini. Tapi indahnya luar biasa. Baca di Wahyu pasal 21, 22. Dan itu kekal selama-lamanya. Itu tujuannya Tuhan untuk saudara dan saya memberikan pekerjaannya, memberikan hidup kita ini. Harus menang loh, saudara. Saudara doakan saya doakan saudara, supaya kita bisa finishnya tuh very well gitu. Harus menang, jangan setengah-setengah. Karena apa? Karena ini barang siapa menang, bukan barang siapa setengah menang, enggak, saudara ya. Jadi barang siapa menang dan apa, saudara? Melakukan pekerjaanku. Karena kalau di full gospel ini kita tahu ini pekerjaan Tuhan. Tuhan itu memberikan pada kita. Sudahkah kita melakukannya dengan setia? Karena kalau kita melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kata Tuhan, kepadanya, kita baca 1-2-3, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi itu ada bangsa-bangsa yang akan dimana kita akan menjadi berkat. Ini di Wahyu kan ini. Jadi ini pada dunia yang akan datang. Tadi sudah didoakan ini melalui doa Pak Talas ini. Di dunia menjadi apa? World class Christian, bukan. Tapi bukan worldly. Bukan worldly class Christian, saudara. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren itu. Itu harus jadi world class Christian. Tapi jangan jadi worldly Christian. Wah, itu Kristen kedagingan maksudnya. Kalau Kristen kedagingan itu hanya memikirkan dirinya sendiri, Tapi kalau world class itu lihat orang lain. Dan jangkauannya itu bukan cuma kecamatan, ya Pak Talas ya, dunia. Full gospel itu internasional. Dan bersama saudara saya, kita akan menjangkau dunia untuk kemuliaan Tuhan. A new wave of revival. Oleh sebab itu setia ya saudara ya. Tahun ini 2016 periode ini akan berakhir. Tapi masih ada waktu ini. Pak Antoni dipersiapkan kapan Pak? 2000 konvensinya? Oktober. Sekarang masih apa? Januari ya? Ya cukup banyak lah waktunya ini ya. 9 bulan. Ayo pol-polan gitu. Ya pol-polan gitu. Kita sungguh-sungguh. Kita buat supaya benar-benar setia gitu saudara. Jadi jangan asal-asalan. Tapi orang yang setia itu yang memikirkan dan mendoakan jabatannya bisa berkembang, bisa menggandeng orang lain, kita bisa membangun orang lain, dan kita mempunyai pengkaderan dan lain sebagainya. Jadi secara review aja ya. Pada waktu jabatan yang kedua saya terpilih di Bali itu, saya ini berdoa, Tuhan, apa
yang harus saya lakukan ini gitu. Jadi saya mau mulai kesetiaan saya dengan mencari wajah Tuhan. Dan saya sudah berdoa. Jadi tentunya kita harus masing-masing ini setia dengan visinya dulu ya. Jadi visinya itu jelas dulu. Oh, tugas saya ini menggalang para member ini supaya seperti dilihat oleh demosnya kalian itu, membebaskan orang dari belenggu-belenggu dosanya. Kita mesti terbebas dari belenggu dulu kan begitu. Caranya bagaimana? Oh, menggalakkan supaya mereka itu bisa bersaksi. Itu kan toolsnya daripada full gospel. Supaya mereka bisa membagi majalah Voice, mereka mendoakan orang lain. Nah, itu ada di dalam House of Strategy-nya itu. Nah, kemudian apa lagi? Selain menjangkau itu, tapi kalau dalam misi itu juga kan diperlengkapi kita ini untuk menjangkau. Kita diperlengkapi dengan TNT untuk satu tujuan, yaitu amanat agung itu kan, mengajar mereka juga akan apa yang oleh firman Tuhan itu. Jadi kemudian saya harus ada dua hal ini. Yang pertama, kita ini menjangkau jiwa, tapi kitanya sendiri ini mesti bertumbuh dalam karakter Kristus. Loh, kalau kita ini tidak bertumbuh dalam karakter seperti tadi yang saya katakan, tujuan utamanya Tuhan itu, kita tidak bisa jangkau jiwa. Orang itu akan melihat apa dari hidup kita? Kalau kita masih tetap pemarah, kita membenci, kita kadang-kadang berbuat cabul. Saudara-saudara sekalian, saya rindu, saya melihat pertumbuhan kita ini masing-masing, saudara. Itu ketika dalam komunitas ini, His banner over us is love. Waduh, mengubah hidup kita ini makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Berikan kemuliaan Tuhan ini. Jadi yang kedua di karakter, His banner over us is love. Ayo katakan, His banner over us is love. His banner over us is love. Sekali lagi, His banner over us is love. Kemudian yang kedua dikatakan pada waktu itu, baca a new wave of revival. Wah, itu masuk juga di House of Strategy. Pada Pak Benny Jublo ada Pak Hendro itu jadi tema kan, a new wave of revival. Jadi kamu memutuskan belenggu-belenggu orang di marketplace. Kemudian timbul di sini, wah, saya mau setia, saya mau doakan nih. Kalau di Indonesia di marketplace nih, di mana paling tidak full gospel ini harus ada? Itu harus ada di semua provinsi. Wah, saya ingat sama Pak John gitu. Ya, pada waktu NLG itu pada waktu di periode kedua, saya katakan dari 5 region sekarang menjadi 10 region. Kemudian Pak John jawab pada waktu itu, di semua provinsi, Pak. Ayo kita berikan tepuk tangan. Saya katakan, sabar Pak John, SDM-nya ini belum ada. SDM-nya ini perlu didoakan. Jadi nama orang-orangnya siapa? Kan begitu, saudara ya. Tapi saya melihat sekarang orang-orang yang dipakai Tuhan dengan begitu hebat ini. Regional 10 saya harus menjadi 12, saudara. Tadinya Pak Akid berbagi. Pak Akid waktu ngomong-ngomong sama saya sama Pak Antoni, didorong sama Pak Antoni, ayo ini bikin jadi regional, menghasilkan regional. Iya Pak, tapi orangnya belum ada, Pak. Orangnya belum ada. Ayo belajar sama Pak Daniel, saya katakan, saya panggil pada Pak Daniel. Pak Daniel dari Batam. Kalau dulu juga ngomongnya begitu ini Pak Daniel. Orangnya udah ada Pak. Mana gak usah dipecah lagi nih. Kita dapat orang dari mana katanya. Ya itu dari Tuhan aja katanya. Jadi kalau itu Tuhan yang bilang, kamu sadar sekarang. Saya kemudian mendengar kabar bagaimana West 6 ini mendapatkan orang-orang yang ini ya, yang kemudian berdatangan. Begitu banyak orang-orang yang punya komitmen, bahkan ikut di World Convention salah satunya bersama-sama Pak Akid itu. Dan sungguh-sungguh saya melihat ketika diresmikan, diteguhkan
Berapa orang datang Pak Antoni? 1.300 orang. Dan dari Kalimantan Barat berapa? 60 orang gitu ya. Lebih. Sekitar segitu. Ya, berikan tepuk tangan tentu aja. Jadi dia tahu yang mana. Jadi saya salut juga sama Pak John ini. Sekarang dia mempersiapkan gimana ya supaya sekarang tiap provinsi itu harus ada orang-orang yang berdoa, yang mengusahakan. Wah, ini orang yang setia, saudara. Yang memikir-pikirkan, mendoakan. Dan saya yakin dalam kepengurusan yang akan datang ini, saudara-saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan di 34 provinsi, berdiri regional full gospel yang sungguh-sungguh diurapi, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang balik lagi tahun 2012 itu. Kemudian saya pikir national board-nya ini gimana ya? Pada waktu itu kemudian pikir ini harus menumbuhkan pemimpin. Yang jadi wakil ini bukan cuma satu. Jadi wakil pada waktu itu tadinya saya Pak Nayon ya, Pak Nayon ya, yang wakil waktu sebelumnya kan ya. Tapi setelah itu pada waktu 2012 mengatakan ini yang namanya wakil MVP ini bukan cuma sekedar mewakili, tapi harus jadi pemimpin yang bisa mengkoordinir. Tadi saudara-saudara lihat yang di sini berdoa itu ya, wah itu powerful kan itu. Kalau dipimpin oleh MVP itu, mereka penuh dengan urapan doa kan regel-regelnya. Nah ini lebih banyak pemimpin lebih baik, saudara. Kemudian pada waktu itu juga Tuhan ingatkan, wah iya saya ini ada di Surabaya. Kemudian di Jakarta itu perlu ada eksekutif. Dan kalau boleh nanti teruskan gitu. Haleluya. Teruskan. Ini cuma omongan saya pada waktu itu gitu. Jadi, boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Boleh Pak, boleh sekali Pak. Boleh sekali Pak. Pada waktu itu saya pikirkan gitu. Dan begitu saya doa. Berbulan-bulan saya doa itu sudah. Siapa ini MVP-nya? Nah sekarang sudah tahu siapa gitu ya. Tapi itu memang betul yang dari Tuhan. Jadi artinya itu bagaimana kalau kita melihat karakter terbentuk dengan begitu indah ya. Dan kemudian jadi ini kalau kita jadi Terapa Adian sebagai MVP, ini kan punya hubungan yang begitu baik antara internasional, bahkan dia sebagai internasional vice president sudah bisa. Jadi betul-betul memang itu orang yang sudah di bidangnya ini. Kemudian di Indonesianya ke mana-mana. Dan ini orang yang sungguh-sungguh tadi punya roh yang tadi dikatakan oleh Pak Mandiri itu submissive gitu. Dia pun submission. Dia telepon saya tidak mau terlalu banyak untuk membatasi para MVP dan NEVP gitu. Saya ingin supaya mereka bertumbuh di dalam kepemimpinan. Mereka bisa memutuskan sendiri dan kalau ada perlu mungkin bisa telepon. Hari Pak Ardian sering kadang-kadang telepon saya. Wah, saya lihat bagaimana ide-idenya. Kemudian saya mendoakan, saya kemudian kalau memberikan arahan. Demikian juga dengan MVP. Untuk pengembangan daripada misalnya di IS5, Pak Nayon saya tanya, Pak Nayon, ini apakah sudah waktunya? Oh sudah Pak. IS5 ini sudah. Wah sudah, kalau gitu saya cuma tinggal tanya pada regional vice presidennya. Kemudian saya tanya pada regional presidennya, yaitu Pak Hendro. Pada waktu dua-duanya oke, sudah apa lagi, jalan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan West 6 gitu. Saya telepon-teleponan dengan Pak Andreas, dengan Pak Antoni, kita ngomong gitu. Tapi maksudnya itu supaya begini saudara ya. Saya cerita ini bukan apa. Kalau kita setia, saya mau memulai dengan kita mendoakan mengenai rancangan-rancangan apa yang ditugaskan kepada kita. Pengembangannya itu bagaimana, orang-orangnya siapa, dan ingat saudara ya, kita harus menumbuhkan pemimpin. Harus ada pengkaderan.
Sehingga dengan demikian tentunya di dalam kepengurusan yang akan datang dan lain sebagainya lebih banyak lagi pilihan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah memang capable. Belum lagi regional presiden ini. Wah, saya memuji. Ketika saya keliling ke 11 ya, regional convention, mereka dipimpin para regional presiden yang berapi-api sehingga konvensi mereka ini sungguh-sungguh diurapi Tuhan, dan saya percaya lawatan Tuhan akan atas Indonesia itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya ini memuji ini bukan cuma sekedar muji, tapi memang ya begitu, sudah. Belum lagi departemennya. Departemen ini saya angkat jempol, sudah. Dipimpin oleh Pak Eliezer. Pak Eliezer belum datang. Wah, ada bisa. Jadi artinya saya tidak terlalu mengurusi dalam arti secara detail, soalnya banyak saja saya lihat itu mereka punya grup di departemen, misalnya mereka banyak malah lagi pimpinannya fire team ini. Amin. 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 Ada amin. Maju. Sampai mereka bahkan sampai kemarin tadi malam juga begitu. Mereka kumpul semua. Mereka membahas foto ini apa segala. Wah, itu luar biasa. Belum lagi yang ada di boardnya nih. Kalau dia kelihatan ngomong ya. yang belum diadu, yang belum dipuji. Belum lagi dia. Treasury-nya Pak. Bukan cuma treasury-nya, ini juga. Jadi apa namanya itu NGS-nya. Kemudian juga bendaharanya. Waduh, uangnya tidak pernah kurang. Tapi walaupun tidak kurang, nanti malamnya juga kita mesti tambahin lagi. Jadi yang mau pulang duluan ya boleh, tapi tulis dulu. Setia Pak. Nah, itu namanya setia. Tadi Pak Mati ini kan sudah kasih korban. Wah, tadi saya sudah mau maju nih, Pak. Kalau sudah setia di perpuluhan, saya mau nambah. Ayo kita juga langsung memberikan suatu fundraising ini saya katakan. Tapi nanti malam lah kita ya. Pak, sekarang aja Pak. Sekarang aja. Oh gitu. Ada formulir dibikinin formulir. Oh gitu. Iyalah Pak, supaya setianya Pak. Oh iya, supaya kelihatan setianya. Wah, ini kalau sudah, saya kira kalau ditanya ini mestinya mayoritas ini. Saya percaya kan Pak Bani. Ya oke, kali kita formulirnya dibagi aja. Nanti setelah itu baru kita akan selesai. Kita akan naikkan pujian, nanti satu-satu maju ke depan. Saya akan tumpangi tangan ya, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita akan akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ayat yang terakhir, sambil ini dibagi, tidak apa-apa, dibagi. Bapak, Formulirnya ada Pak. ada. Diambil. Mau sekarang ya? Mau sekarang? Oh iyalah Pak. Ayo boleh, silakan. Boleh. Ya. Oh, sudah tulis. Faith di dalam. Pak. Terus salam dulu. Tajau. Pak Tawas didoakan ini mau keliling dunia ya? Ke Sibolga kemana aja? Bukan Pak, ke Costa Rica Pak. Oh nanti. Costa Rica. Kalau Pak Tommy didoain. Besok mau pergi. Ke Sibolga besok. Ayo, kita doa. Kita bagi diri. Mari kita bagi. Itu aja loh. Yes. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan
kalau Engkau memberikan pemimpin kelas dunia bagi kami, Tuhan. Sungguh Engkau sudah memilih Pak Talas Sianturi, Tuhan, sejak bumi belum dibentuk, Tuhan. Sejak dia belum dipertemukan di dalam rahim ibunya, Tuhan. Engkau sudah memilih dia menjadi alat-Mu yang setia, Tuhan. Bahkan setia sampai mati, Tuhan. Amin. Tuhan, kalau dia boleh memberi contoh teladan bagi kami, Tuhan, menjadi pemimpin kelas dunia, Tuhan. Biarlah kami di sini pun terinspirasi, Tuhan. Oh, dengan semangatnya, Tuhan, dengan karakternya, Tuhan, dengan kasihnya, Tuhan, bahwa Tuhan, kalau besok, Tuhan, dia mau pergi, Tuhan, memenuhi amanat agung-Mu, Tuhan. Kalau bulan Juli nanti, Tuhan, beliau akan pergi ke Costa Rica mengikuti World Convention, Tuhan. Namun sebelumnya Engkau beri dia latihan dulu, Tuhan, pergi ke Sibolga, Tuhan, bukan ke Belgia, Tuhan, karena Belgia nantinya, Tuhan, saat ini ke Sibolga, Tuhan, di Sumatera Utara, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Engkau memberi dia kekuatan, Tuhan, hikmat marifat Engkau berikan kepadanya, Tuhan. Bahkan perkataan, Tuhan, bukan saja perkataan, Tuhan, namun perlindungannya, Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saat dia jalan kaki, Tuhan, naik mobil, di pesawat di udara, Tuhan, di atas lautan, Tuhan, ada pimpinan-Mu, Tuhan, karena pimpinan-Mu tidak pernah bersalah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau Pak Talas boleh memenuhi amanat agung-Mu, Tuhan, untuk pergi ke seluruh dunia, Tuhan, menjadikan semua bangsa murid-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar.